Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bu Yuni akan menyampaikan arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Unsur-unsurnya antara lain, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus terjalin hubungan yang serasi untuk mengemban tugas pendidikan. Warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru dimanapun berada. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan saling mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup dan kepribadian serta budi pekerti yang luhur. 3. Hubungan antar manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. 4. Kemampuan berkarya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki tata tertib atau aturan kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola sekolah, dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar: 1. Ada guru, siswa, dan proses belajar mengajar yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah harus menjadi teladan dan bersinergi dengan tantangan sosial budaya dalam masyarakat sekitar. 1. Sekolah sebagai wadah yang memberikan bekal hidup. 2. Sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan guru. 3. Sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. 4. Sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. 5. Sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. 6. Memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. 7. Sebagai wahana pengembangan bakat dan watak siswa, sebagai wahana untuk mengembangkan diri. Yang terakhir, sebagai bagian dari masyarakat belajar. Yang berikutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan tempat 1. Sebagai ajang promosi atau jualan produk-produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif.
Yang berikutnya adalah penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sosial. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan. Antara lain, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua siswa yang bermasalah. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan kedisiplinan. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi ini bisa kita laksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa SD Ngemplak Simongan 01 dan anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Tentunya Ibu harapkan kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada suatu aral yang melintang satupun. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, pada pagi hari ini Ibu akan memperkenalkan salah satu ekskul di SD Negeri Ngemplak Simongan 01, yaitu kepramukaan. Salam pramuka. Sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu pramuka, mari untuk penyemangat tepuk pramuka. Apa itu pramuka? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Pramuka siaga diikuti oleh anak-anak yang usianya 7 tahun sampai dengan 10 tahun, yaitu anak kelas 1 sampai kelas 4 biasanya. Sedangkan pramuka penggalang diikuti oleh anak 11 tahun sampai 15 tahun. Biasanya anak kelas 5 sampai dengan kelas 3 SMP. Sedangkan pramuka penegak biasanya diikuti oleh anak usia 16 tahun sampai 20 tahun. Dan pramuka pandega diikuti oleh orang dewasa, yaitu usia 21 tahun sampai 25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai
sejak tahun 1923. Adapun Bapak Pandu Dunia adalah Bapak Lord Baden-Powell. Sedangkan kepanduan di Indonesia dipimpin oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan kepramukaan dapat berkembang sampai sekarang. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka satu, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. 2. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap pribadi sendiri. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. 5. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan dan kesatuan terpisah antara putra dan putri. Untuk mendukung kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, pramuka siaga di sekolah dasar dibentuk kelompok barung putra dan barung putri, di mana barung putra dipimpin oleh Yanda dan barung putri dipimpin oleh Bunda. Sedangkan pramuka penggalang dibentuklah kelompok sebuah regu antara regu putra dan regu putri. Regu putra dipimpin oleh kakak pembina putra, sedangkan regu putri dipimpin oleh kakak pembina putri. Demikian penyampaian singkat materi kepramukaan yang Bu Yati sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melakukan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah dengan SD Ngemplak Simongan 01, meskipun dengan daring maupun virtual. Di sini kami akan mengenalkan tentang kurikulum di SD Ngemplak Simongan 1. Kurikulum yang digunakan di SD Ngemplak Simongan 1 adalah kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13. Kurikulum 2013 itu ada 3 tahap, 3 kegiatan, yaitu pertama kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan yang pertama pendahuluan, yaitu guru mengondisikan
situasi belajar mengajar yang menyenangkan. Kemudian guru mendiskusikan materi kompetensi yang akan diajarkan dikaitkan dengan materi yang sudah pernah dikembangkan. Kemudian guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan garis besar cakupan kompetensi yang akan dilakukan atau diajarkan. Kemudian guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti proses belajar mengajar ini, guru mencapai kompetensi itu dengan menerapkan menggunakan interaktif, inspirasi, menyenangkan, menantang, dan memfasilitasi siswa atau peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga siswa ikut aktif di dalam pembelajaran waktu itu, atau pada waktu proses belajar mengajar siswa ikut aktif. Jadi guru memfasilitasi sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan perkembangan karakter siswa, psikologis siswa, sehingga guru memfasilitasi untuk siswa itu mengamati, menanya, menalar, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Sehingga dalam mengkomunikasikan ini siswa juga tahu akan keberadaannya. Kemudian guru juga tahu akan kompetensi dasar KI 1 dan KI 2. Apa itu KI 1? KI 1 dan KI 2. KI 1 itu hubungannya dengan Sang Pencipta, spiritual. Kemudian KI 2 itu hubungannya dengan makhluk sosial. Jadi KI 1 itu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk KI 2 sosial, kita harus jujur, kita harus bekerja sama, kita harus disiplin, kita harus toleransi, kita harus menghormati, menghargai pendapat orang lain, peduli, kasih terhadap sesama. Itu semua berada di silabus dan RPP. Untuk kegiatan penutup, yaitu guru dan siswa menarik kesimpulan, membuat rangkuman materi atau kompetensi apa saja yang sudah dipelajari. Kemudian guru merefleksi kegiatan apa saja yang dilakukan. Guru memberi umpan balik kepada peserta didik pembelajaran pada waktu itu sebagai hasil belajar siswa. Kemudian mengadakan penilaian. Setelah mengadakan penilaian, guru memberikan remedi, atau harus memberi pengayaan, harus memberi tugas kelompok, harus memberi tugas pribadi. Nah, itu semua diatur dalam atau dilaksanakan dalam kegiatan penutup. Kemudian guru merencanakan pembelajaran yang akan datang, pembelajaran berikutnya. Kemudian daya dukung. Dalam pembelajaran itu menggunakan daya dukung supaya proses belajar mengajar itu bisa belajar dengan baik dan lancar. Itu ada daya dukungnya. Daya dukung di sini adalah sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan di sini yaitu alat-alat tulis, kemudian buku-buku, sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian prasarana itu memang ruang belajarnya ada, kemudian ruang bermainnya ada, kemudian ruang untuk beribadah, ruang untuk istirahat, dan lain sebagainya itu berada di lingkungan sekolah. Kemudian kurikulum 2013 itu ada 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama aspek penilaian pengetahuan, yang kedua aspek penilaian keterampilan, yang ketiga aspek penilaian sikap perilaku. Dalam aspek penilaian pengetahuan di sini sesuai dengan struktur kurikulum di SD itu
pengetahuannya yang dinilainya 20%, yang 80% itu karakter. Kemudian untuk SMP itu pengetahuannya 40%, kemudian 60% itu karakternya. Untuk SMA itu 80% itu pengetahuannya, yang 20% itu karakternya. Jadi kebalikan dengan SD. Nah, memang kurikulum 2013 ini memang diintegrasikan oleh pemerintah untuk dalam pendidikan karakter yang sudah dicanangkan sebelumnya. Kemudian untuk penilaian keterampilan di sini bertujuan untuk siswa itu, peserta didik itu supaya terampil dalam mempraktekkan atau memproduksi atau mengerjakan tugas-tugas, atau terampil dalam menjawab soal-soal, keterampilan dalam membuktikan, kemudian terampil dalam menjawab secara lisan maupun tertulis. Kemudian untuk sikap sosial, aspek sikap sosial ini dilakukan pada waktu proses belajar mengajar. Guru menggunakan jurnal harian, dan juga siswa itu diminta untuk menilai antar teman atau penilaian antar teman sejawat atau teman, kemudian juga penilaian diri sendiri. Nah, itu semuanya termaktub atau tercakup di dalam kurikulum 2013. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa dan siswa-siswi SD Ngemplak Simongan 01. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan ini, Bu Sisil akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, diantaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Kesadaran bela negara adalah kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. Kesadaran bela negara yang ada pada
setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. 3. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya yang nyata, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian siskamling, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat kita sendiri, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas A. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. B. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. A. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. B. Mengembangkan sikap toleransi. C. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah A. Sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. B. Kaufinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. C. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. D. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan. Dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya
termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah: A. Cinta tanah air. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. D. Berjiwa pembaharu. E. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. A. Dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. B. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. C. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. D. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produksi dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Demikian penyajian materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Terima kasih.